Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunalu a'la darajat wa bi 'afwihi tukaffarus sayyi'at. Segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena limpahan nikmat darinya lah semata sehingga kesolehan dan kebaikan yang telah kita rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Demikian pula segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab derajat yang tinggi di sisinya hanya dapat digapai karena limpahan karunia darinya semata. Demikian pula segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab seluruh dosa-dosa dan kesalahan itu hanya bisa diampuni dan dihapuskan dari diri-diri kita itu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala semata. Bahagia rasanya alhamdulillah bisa berjumpa dengan seluruh kaum muslimin di masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku. Meskipun ya, perjalanan ya, agak terlambat ya, karena kita mendapati beberapa titik kemacetan. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala memang telah menakdirkan kita untuk berjumpa di tempat ini dan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, sama-sama mentadabburi beberapa dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan hasil daripada kajian kita, hasil daripada tadabbur dan penghayatan kita terhadap Al-Quran itu akan menjadi panduan yang menuntun dan mengarahkan kita di dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita di dunia ini tidak tersesat, tidak salah jalan, kita tidak salah di dalam memilih apa yang harus kita pilih, karena kehidupan itu adalah pilihan. Kita akan memilih makanan, kita akan memilih minuman, kita akan memilih pakaian, kita akan memilih tempat tinggal, kita akan memilih pasangan, dan banyak pilihan-pilihan yang lain. Kalau tidak ada panduan yang menuntun kita memilih semua itu, maka kita bisa-bisa salah pilih. Ketika banyak pilihan kita salah memilihnya, maka kehidupan kita bisa salah jalan. Kalau salah jalan itu namanya tersesat. Orang yang tersesat di penghujungnya hanyalah penyesalan karena dia tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti apa yang dia harapkan. Maka oleh karena itu kita membutuhkan panduan yang menuntun kita agar kita senantiasa tepat di dalam memilih apa yang mesti kita pilih dalam kehidupan ini. Panduan itu ma'asyiral muslimin adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Shad ayat 29. Nah, nanti adik-adikku kan akan ditanya nih sama guru-gurunya tuh ayat apa tadi itu yang kita pelajari. Nah, sudah ketemu satu ayat yang terdapat dalam surah Shad ayat yang ke-29. Tanya memang nih nanti para guru, para musyrif yang hadir mengawasi santri-santri hari ini, sebentar tanya ayat apa tadi yang dipelajari. Surah Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat itu tentang kitabnya Al-Quran serta
tujuan ia diturunkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran. Anzalnahu, kami telah menurunkan dia kepadamu, wahai Muhammad. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru, agar manusia menghayati, mentadabburi. Menghayati itu harus diawali dengan memahami. Seseorang tidak bisa menghayati, masuk ke dalam hatinya sesuatu yang dia tidak faham. Kalau saya sampaikan tema ini pakai bahasa asing yang tidak difahami oleh para pendengar, kira-kira bisa nggak masuk ke dalam hati? Yang membuat kita, oh betul ya, betul ya. Nah, tentu tidak kan? Berarti harus didahului dengan pemahaman, pengertian. Seorang itu harus faham apa yang dia dengarkan. Seseorang itu harus mengerti apa yang dia dengarkan agar dia bisa menghayati, masuk ke dalam hati. Nah, ma'asyiral muslimin, Al-Quran yang kita baca atau kita dengarkan tidak boleh hanya lewat di telinga begitu saja. Lalu tidak ada upaya untuk memasukkan makna-makna yang terkandung pada setiap ayat itu ke dalam hati. Proses untuk memasukkan makna-makna itu ke dalam hati setelah kita baca atau setelah kita mendengarkannya adalah melalui proses tadabbur. Prosesnya namanya tadabbur. Dan ternyata Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar dibaca begitu saja, tidak hanya didengar begitu saja. Di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ya, seseorang ketika mendengarkan Al-Quran lalu dia tidak fokus terhadapnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepadamu Al-Quran, kata Allah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana keadaan kita? Allah mengatakan, fastami'ulah, fokuslah kamu mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kadang seseorang, ma'asyiral muslimin, ketika mendengarkan Al-Quran, sikapnya sama persis ketika dia mendengarkan suara motor, suara kendaraan lah secara umum, atau suara-suara gemercik-gemercik air, atau suara-suara gesekan ranting, atau suara-suara benturan dua benda, sama. Bagaimana samanya? Berlalu begitu saja suara itu. Dia tidak peduli kandungan makna yang terdapat di dalam suara itu. Coba kalau ada motor lewat, apakah kita begini? Baru kita, oh ini suara motor racing, ya, mereknya ini, maknanya seperti ini. Kan tidak, kita tidak begitu. Suara motor lewat aja dia, boom, kita nggak peduli. Ya.
Suara Al-Quran itu tidak boleh disikapi sama dengan suara-suara yang lainnya. Untuk suara Al-Quran, ketika kita mendengarkannya, maka kita diminta untuk fokus terhadapnya. Fastami'ulah, fokuslah kamu mendengarkannya. Wa ansitu, tenang dan diamlah. Mengapa kita disuruh tenang dan diam? Agar kita terbantu untuk bisa mengerti, memahami dan menghayati kandungan makna ayat yang dibacakan kepada kita dan kita sedang mendengarkannya. Tapi kalau kita gelisah, kita juga ikut bicara, ya kan? Apalagi sampai main-main, bercanda, ngobrol, tentu sikap ini sama sekali tidak akan membantu kita untuk bisa memahami apa yang kita dengarkan, apalagi memasukkan maknanya ke dalam hati. Lewat itu semuanya. Jadi ma'asyiral muslimin, sekali lagi, pada ayat ini kita dapat mengambil satu kesimpulan, bahwasanya menghayati Al-Quran itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap kita. Setiap kita harus merasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk berusaha memahami Al-Quran, lalu kemudian mempelajarinya dan menggali kandungan-kandungan makna yang terdapat di dalamnya. Sebab setiap ayat Al-Quran itu adalah cahaya, dan kita membutuhkan cahaya dalam sepanjang perjalanan hidup kita di dunia, agar apa yang ada di hadapan kita menjadi jelas dengan cahaya itu. Oh, ini jurang. Kenapa Anda tahu ini jurang? Oh, itu saya lihat. Kenapa Anda lihat? Karena terang. Sebab kalau gelap suasananya, Anda tidak bisa melihat jurang itu. Oh, di sini ada tikungan, tajam tikungannya. Loh, kok bisa Anda tahu di situ ada tikungan? Itu saya lihat. Kenapa bisa Anda lihat? Terang. Tapi kalau gelap, kita tidak bisa melihatnya, ma'asyiral muslimin. Yang semestinya kita tikung, kita lurus, maka kita pun terbentur, atau kita terjatuh, terjerembab, dan seterusnya. Kita bisa celaka, ma'asyiral muslimin. Maka Al-Quran itu adalah cahaya yang akan menerangi sepanjang jalan kehidupan seseorang, sehingga dia bisa mendeteksi, melihat dengan jelas semua apa yang ada di hadapannya. Kalau yang dia lihat itu kebaikan, maka dia segera mengambilnya. Oh, ini emas. Loh, kenapa kamu tahu itu emas? Itu saya lihat itu emas. Kenapa kamu bisa lihat? Ada cahaya. Maka dia ambil emas. Lalu ada onggokan yang lain, warnanya kuning juga. Dia mengatakan, oh ini bukan emas, ini kotoran manusia. Loh, kenapa Anda bisa tahu? Itu saya lihat. Kenapa bisa Anda lihat? Terang cahaya. Tapi kalau gelap, mungkin kotoran manusia itu yang dia ambil, maka dia akan kotor, dia akan najis. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita adalah cahaya yang akan menuntun siapapun yang mengikutinya kepada jalan yang lurus, yang akan menyelamatkan dan membahagiakannya di dunia maupun di alam setelahnya, alam barzakh dan alam akhirat. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, tidak layak, tidak pantas bagi setiap muslim cuek terhadap Al-Quran. Berbahaya, ma'asyiral muslimin, jika saja ada seorang muslim nekat mencueki Al-Quran, menelantarkan Al-Quran, tak peduli dengan Al-Quran. Satu hari
berlalu dalam kehidupannya 24 jam sejak pagi sampai malam, dia enggak pernah menengok Al-Quran, dia enggak pernah melihat Al-Quran, dia enggak pernah membaca Al-Quran, dia tidak mempelajari Al-Quran 1 hari, 2 hari, 7 hari 1 pekan, 30 hari 1 bulan, 360 hari setahun. Ada orang setahun dia tidak baca Al-Quran. Kenapa dia tidak baca Al-Quran? Memang dia tidak tahu baca Al-Quran. 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun hidup di dunia, dia enggak pernah baca Al-Quran. Mengapa? Karena semenjak kecil, kemudian remaja, lalu dewasa, lalu menua, tidak satu pun dari waktunya dia sisihkan dengan serius untuk belajar Al-Quran. Ada enggak orang seperti itu keadaan hidupnya di dunia ini? Ada enggak? Ada enggak? Ada kan? Kira-kira bagaimana keadaan orang ini nanti? Kira-kira bagaimana keadaan orang ini nanti? Oke lah, dia dikasih harta kekayaan yang banyak, kaya raya dia, dikasih jabatan dia tinggi, jabatannya di sini nih, ada bintang-bintangnya. Tapi dia sama sekali cuek terhadap Al-Quran, abai terhadap Al-Quran, tak peduli dengan Al-Quran, sampai dia tua renta, pensiun, hilang jabatan, dan dia sama sekali tidak memiliki Al-Quran dalam hatinya. Kira-kira bagaimana keadaan orang ini nanti di akhirat? Coba kita buka surah Al-Hasyr. Kita pindah ayat lagi ya. Surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, bukan setiap kelompok mewakili orang-orang yang ada dalam kelompok itu, bukan setiap keluarga yang mewakili anggota keluarganya, bukan, tapi hendaklah setiap orang, saya, ustadz dan bapak-bapak sekalian, adik-adikku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, ibu-ibu di belakang semuanya, masing-masing orang hendaknya memperhatikan sejak sekarang ini apa yang akan ia persembahkan besok di hadapan Allah. Kira-kira apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah? Yu'ta yaumal qiyamati bi sahibil Qur'an. Rasulullah mengatakan, nanti pada hari kiamat sahabatnya Al-Quran akan dipanggil. Yang tidak bersahabat dengan Al-Quran enggak dipanggil, ma'asyiral muslimin. Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca memang nih kata Al-Quran, kata Rasulullah, baca memang nih Al-Quran semasa engkau hidup di dunia. Baca memang nih, karena kalau kau mati nanti, kamu sudah tidak disuruh baca Al-Quran, tidak disuruh lagi baca Al-Quran. Semasa hidup ini, baca memang nih Al-Quran. Jangan jadikan alasan kesibukan apapun sampai kau meninggalkan baca Al-Quran, karena kesibukan itu tidak akan pernah berhenti. Berarti alasanmu tidak akan pernah habis, dan itu artinya kau tidak punya kesempatan sampai mati untuk membaca Al-Quran. Semasa hidupmu baca memang Al-Quran, ya kan? Sudah habis waktunya. Oh, tarhim. Ya. Jadi kita kembali, ma'asyiral muslimin, semasa hidup ini kata Rasulullah baca memang Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu kata Rasulullah akan datang pada hari kiamat. Dia akan datang.
mencari sahabat-sahabatnya. Mencari siapa? Sahabat-sahabatnya Al-Quran. Sekarang bertanya pada diri kita ini. Saya harus bertanya, Fadlan, apakah selama ini kau sudah menjadi sahabat Al-Quran? Kalau saya ragu dengan jawaban itu, kayaknya belum, maka rubahlah sikap kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita tidak bersahabat dengan Al-Quran. Kalau sahabat itu bagaimana itu sahabat? Kalau ada sahabat kita ini, sahabat kita akrab kita, bagaimana kita dengan dia? Dekat ya? Dekat. Selalu sama-sama, itu namanya sahabat. Selalu sama-sama. Kalau ada masalah kita dapat, kadang kita curhatnya lebih enak kepada sahabat daripada mungkin orang tua atau mungkin tetangga. Sahabat lebih enak kita ngobrol sama dia, curhat-curhatan. Maka begitulah kita dengan Al-Quran. Dapat masalah, langsung cari Al-Quran, apapun masalahnya. Karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan secara terang segala sesuatu yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Nah, ma'asyiral muslimin, Rasulullah mengatakan, yu'ta yaumal qiyamati bi sahibil Qur'an, akan didatangkan nanti pada hari kiamat, dipanggil sahabat-sahabatnya Al-Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Lalu Allah katakan kepadanya, Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca ini Al-Quran dan tartilkanlah. Bacaanmu itu harus sesuai dengan tajwid, ya kan? Indah, sebagaimana engkau dahulu membacanya di dunia. Berarti orang ini selalu membaca Al-Quran di dunia dengan tartil. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, mudah enggak membaca Al-Quran dengan indah, dengan tartil? Mudah? Bisa dalam sehari kita langsung bisa membaca Al-Quran dengan tartil? Dalam 2 hari, dalam 3 hari bisa? Dalam sepekan bisa? Tidak bisa. Bertahun-tahun kita belajar Al-Quran, bertahun-tahun tuh, dari kecil seperti mereka ini anak-anak, bertahun-tahun nanti barulah mereka bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau kita tidak bertahun-tahun belajar Al-Quran, tata cara membacanya, kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Nanti di akhirat kita akan diminta membaca Al-Quran. Bacanya bukan sembrono dan serampangan, enggak boleh. Disuruh kita membaca dengan tartil. Warattil, baca itu Al-Quran dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dahulu kau selalu membacanya dengan tartil di dunia. Wartaqi, bersamaan dengan bacaanmu naiklah. Fa inna akhira manzilatin fil jannati akhiru ayatin taqra'uha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena posisi tingkatan terakhir yang engkau tempati di dalam surga sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Kalau tidak ada Al-Quran, bagaimana dia mau naik? Ma'asyiral muslimin, bahaya dia ya. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi, marilah kita benar-benar memanfaatkan waktu hidup kita ini untuk bersahabat dengan Al-Quran. Jangan sampai kita nekat benar mengabaikan, menelantarkan, tak peduli dengan Al-Quran. Ingat, Rasulullah pernah berdoa, doa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita masuk dalam doa itu. Nanti kita buka surah Al-Furqan ayat 30. Nah, ini sudah 3 ayat ya. Nanti tanya itu mereka itu ya, adik-adik ini, surah dan ayat berapa, di mana di dalamnya terdapat doanya Rasulullah yang sangat berbahaya. Kita tidak boleh masuk dalam doa itu. Surah Al-Furqan ayat 30. Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diterlantarkan, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan.
Maka jangan pernah nekat ma'asyiral muslimin sekali lagi mengabaikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan jadikan alasan pekerjaan sehingga pekerjaan itu membuat kita abai terhadap Al-Quran. Jangan jadikan alasan jabatan sehingga dengan jabatan itu kita mengabaikan Al-Quran. Jangan sampai mengurus keluarga menjadi alasan kita mengabaikan Al-Quran dan alasan-alasan yang lainnya. Setiap alasan itu nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin. Ya. Nampaknya kita mau masuk tanya jawab ya. Atau kita bisa tapi keris. Ya. Oh iya, barakallahu fiik. Ya. Supaya keluar pertanyaan. Oh, ya, kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah penjelasan Pak Ustaz tadi mengenai bacaan Al-Quran, mungkin kita semua sudah paham tentang apa yang dijelaskan. Namun yang saya ingin tanyakan kembali di sini Ustaz, bacaan Al-Quran yang mana yang harus kita amati supaya kita bisa mendapat pahala yang besar. Karena banyak orang yang membaca Al-Quran yang takdirnya itu tidak pas, sehingga kadang misalnya di masjid ini ada yang membaca Al-Quran besar sementara ada yang salah. Yang salah juga terganggu. Kalau mungkin kalau bacaan Al-Qurannya itu belum begitu takdirnya bagus, cukup dia sendiri yang dengar, tidak usah diperdengar ke orang lain supaya tidak terganggu orang lain. Kecuali kalau takdirnya sudah pas, mungkin bisa dinyanyikan, bisa didengar oleh orang lain supaya kita turut menikmati bacaan tersebut. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kita jawab secara langsung. Alhamdulillah pertanyaannya. Bacaan Al-Quran yang mana? Yang mana nih yang harus kita baca dengan tartil supaya kita dapat pahalanya? Kita katakan semua Al-Quran ayat-ayatnya mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas 114 surah harus dibaca dengan tartil. Semuanya harus dibaca dengan tartil. Gak boleh kita pilih-pilih. Ini saya baca tartil, ini gak perlu saya baca tartil. Semuanya dibaca dengan tartil, ya kan? Nah, lantas bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran, ya kan? Lalu dia keras-keras, ada temannya sholat, itu tidak boleh ma'asyiral muslimin. Gak boleh. Ketika kita mengetahui ada saudara kita sementara sholat, apalagi sholat fardu, ya kan? Maka kita tidak boleh mengganggu dia, lalu mengeraskan bacaannya, tidak boleh. Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Nantilah kalau kita sendiri atau dalam sesi pelajaran Al-Quran dan kita diminta untuk membacanya dengan keras, bacalah dengan keras. Mengapa dibaca dengan keras? Apa manfaatnya? Manfaatnya agar kalau ada kekeliruan dalam bacaan kita, guru kita dan orang-orang yang pintar di sekitar kita mengetahuinya, mendengarkannya, lalu dia datang mengatakan, "Pak, kita salah baca. Tidak seperti itu bacaannya, tidak seperti itu bunyi hurufnya." Dia luruskan sehingga kita tahu kesalahan kita dan kita bisa memperbaikinya. Itu manfaatnya ma'asyiral muslimin. Tapi kalau dalam masjid ada orang sholat, maka masing-masing kita membaca untuk diri kita sendiri, memperdengarkan telinga kita sendiri, tidak perlu kita mengganggu orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah diizinkan sangat perlu adanya koordinasi sebagai koordinasi ini. Yang saya ingin tanyakan ini, Ustaz, kan saya ini bacaan saya sangat belum sempurna, artinya sangat beda sekali.
tetapi saya juga sering jadi imam. Apakah saya mendapat dosa dan sementara ada yang lebih fasih lalu tidak ke depan? Ya. Itu terima kasih. Barakallahu fikum. Ini tentang imam yang ma'asyarul muslimin, tentang imam dalam sholat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan panduannya, aturannya. Rasulullah mengatakan, liya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawaan. Kalau masing-masing mereka itu sama-sama bagus bacaan Al-Qur'annya, sama-sama banyak hafalannya, ada 5 orang di situ, sama-sama bagus, maka yang kedua ukurannya fa'alamuhum bis sunnah, yang paling mengerti sunnah Rasulullah. Itu yang harus didahulukan. Fa in kanu fis sunnati sawaan fa'aqdamuhum hijratan. Kalau sunnahnya, pemahaman sunnahnya, ilmu sunnahnya sama, maka yang lebih didahulukan lagi yang lebih dahulu hijrah, yang lebih senior, ya kan? Fa in kanu fil hijrati sawaan. Kalau dalam masalah senioritas hijrahnya sama, maka fa'aqdamuhum sinnan. Ukuran terakhirnya yang paling tua usianya. Kalau kita balik, yang paling tua dulu yang didahulukan, meskipun bacaannya, meskipun hafalannya, meskipun pemahaman sunnahnya tidak benar. Maka ada pengalaman nih, sebagai penutup ya. Waktu saya menemani salah seorang tamu dari Saudi Arabia, seorang syekh datang ke Makassar. Kami menuju Parepare, singgah di Maros, ada sebuah masjid. Maghrib, singgahlah kita masuk sholat. Ketika qamat, tiba-tiba ada orang tua maju, tua sekali, maju dia ke masjid. Lantas syekh yang berada di shaf paling depan di belakang imam, langsung dia tahan bapak itu. Dia tahan, lalu dia panggil saya, fadlan ta'al, tarjim lahu, terjemahkan untuk dia. Hal yuhsinu tilawat al-Fatihah? Apakah dia ini bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar? Terjemahkan. Saya bilang, Pak, ini tamu kita dari Saudi, ini syekh ini tanya, apakah bapak ini bisa baca Al-Fatihah dengan baik dan benar? Tiba-tiba bapak itu marah. Kalau kau tidak mau sholat di belakangku, jangan kau sholat di sini. Ini masjidku ini. Subhanallah, jadi kita diusir keluar. Subhanallah, marah dia. Ini pentingnya ma'asyiral muslimin surah Al-Fatihah. Mengapa dia rukun? Salah kita baca Al-Fatihah, tidak sah sholat kita. Tidak sah sholat kita kalau kita salah baca Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah paling penting untuk kita usahakan dibaca dengan tartil. Karena itu kita pakai dalam setiap rakaat sholat kita 17 kali harus kita baca. Maka itu dulu yang diperbaiki, ya kan? Dari semua surah. Maksud saya begini, Pak, ini kan saya memang berusaha, ya. Yang saya inginkan yang lebih fasih, tetapi sepertinya tidak mau ke depan. Itu salah itu. Jadi yang tidak mau ke depan padahal dia pintar. Mu'adz bin Jabal, dia sholat bersama dengan Rasulullah di masjidnya Isya. Lalu dia pulang ke kampungnya, orang-orang menunggu di kampungnya. Begitu dia datang, Mu'adz bin Jabal masih muda, masih remaja, langsung dia dimajukan untuk jadi imam. Padahal dia sudah sholat Isya bersama dengan Rasulullah, jadi imam lagi di kampungnya, sholat Isya kedua kali. Inilah pelajaran dari ayat, dari peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa boleh berbeda niat antara imam dan makmum. Tadi ini kalau saya belum sholat maghrib, saya sempatkan sholat maghrib karena saya lihat kayaknya masih bisa sholat maghrib ini, kan saya terlambat. Jadi saya sholat maghrib. Saya rencana tadi itu sebagai bentuk pembelajaran kepada jamaah sekalian, saya akan takhir karena saya musafir. Saya akan jamaah takhir. Saya akan sholat maghrib di belakang imam yang sholat isya. Sebagai pelajaran, ini boleh. Tapi bagaimana? Saya 3 rakaat, dia 4 rakaat. Ada 2 pilihannya. Pertama, saya di rakaat ketiga akan tahiyat, ya kan? Dan menunggu Pak Imam sampai dia tahiyat, lalu saya salam bersama dengan salamnya Pak Imam. Itu pilihan pertama yang bagus.
ya kan? Atau saya langsung berpisah. Begitu di rakaat terakhir, di rakaat saya ketiga, imam naik ke rakaat keempat, saya salam sendiri, salam terpisah dari imam. Itu boleh, ya. Tapi karena saya melihat waktu untuk tetap bisa sholat maghrib, ya maka saya tetap sholat maghrib tadi meskipun sendiri. Wallahu ta'ala. Ya demikian ya. Ya demikian jamaah sekalian, saya tutup untuk sesi saya ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.